Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Ahmad Hilmi Yusuf. Apa kabar teman-temanku semuanya yang ganteng, yang cantik, yang solih dan solihah? Sehat? Sehat ya? Udahlah sehat aja. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Dan yang kedua ingin saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini segala harapan kita, cita-cita kita tercapai. Dan juga buat kalian yang belum menikah, semoga cepat mendapatkan jodoh. Amin. Oke, kali ini saya ingin mereaction beberapa video ya. Tapi saya itu terpancing dengan satu video dari Bang Takib. Bang Takib itu kreator Malaysia, teman-teman. Mungkin kalian sudah pada tahu ya. Di dalam videonya itu dia menuliskan musuh Indonesia bukan Malaysia, tapi orang putih. Orang putih kayak gimana nih maksudnya nih, Bang? Karena saya juga ya orang putih tuh, ya kan? Maksudnya ya nggak terlalu hitam-hitam amat lah gitu. Oke, tanpa lama-lama langsung saja digaskan teman-teman. Senakan akal Malaysia pun tak adalah sampai ke tahap kita hina bendera Indonesia. Tapi tengoklah orang putih ni, dia bukan sekadar menghina bendera Indonesia. Dia hina rakyat Indonesia. Dia burukkan nama Indonesia di seluruh dunia. Sedangkan yang buat jenayah, yang buat salah tu dia. Itu belum lagi ambil kira dengan pelbagai jenayah dan kesalahan yang dibuat oleh orang-orang putih, terutamanya dekat Bali tu. Tapi itulah malangnya, kecaman warga Indonesia terhadap orang-orang putih ni tidaklah seteruk macam mana mereka mengecam Malaysia. Pada hakikatnya musuh mereka ni bukanlah Malaysia, tetapi orang-orang putih ni. Mereka menyanjung orang putih ni. Kononnya mereka ini memantapkan ekonomi Indonesia. Tetapi mereka tidak sedar dalam masa yang sama, mereka telah mengenepikan penduduk mereka sendiri. Budaya mereka langsung tak dihormati. Apatah lagi jasa-jasa dan kebaikan mereka ini dihargai. Kepada rakyat Malaysia, kita kena ambil pengajaran dalam bab ni. Dalam masa kita nak memantapkan ekonomi negara kita ni daripada sudut sektor. Jadi si Bonnie Blue ini, yang dimaksud orang putih ini adalah Bonnie Blue, teman-teman. Ya, dia ya apa ya, intinya sih dia bule dari Inggris kalau tidak salah, yang sedang berlibur ke Indonesia, tepatnya ke Bali. Nah, tapi setelah sampai Bali katanya sih ya dengar-dengar gitu ya, sempat bikin apa gitulah, sah gitu-gitu. Bingung mau ngomongnya. Pelancongan, jangan sampai kita biarkan mereka bergerak bebas sampai mereka memijak maruah kita. Ingat satu perkara, orang-orang putih tak pernah menyukai orang-orang Asia. Tu. Ya, tapi nggak semuanya juga ya teman-teman. Ya, hanya oknumnya saja. Tapi yang bikin orang Indo ini terpancing emosinya mungkin karena ya gimana sih bendera Indonesia dilecehkan seperti itu. Ya Allah, ya kan? Kan ini menunjukkan apa ya, tidak menghormati kita sebagai orang Indonesia. Tuh, lihat saja tuh, benderanya ditaruh di belakang. Jadi kayak apa ya, kayak mengenai tanah gitu, ditarik-tarik sambil jalan gitu teman-teman. Aduh. Utamanya mereka yang berkulit sawo matang. Tolonglah, jangan kita sanjung orang putih di negara ini. Nah, tuh dia videonya tuh. Jadi ada beredar video Bonnie Blue yang ini. Penangkapan Bonnie Blue usai lecehkan bendera merah putih di depan gedung KBRI London. Ini Kita berita lihat lanjutan kasus Bonnie Blue yang kemarin. Dari video itu seakan-akan Bonnie Blue itu udah ditangkap karena kasus yang kemarin itu. Tapi ternyata video itu video lama. Bahkan video itu diupload sendiri sama Bonnie Blue. Video itu udah diupload sama Bonnie Blue dari 23 Mei 2025 untuk ngeprank fansnya. Jadi narasi Bonnie Blue udah ditangkap sama polisi Inggris itu hoax. Berarti sampai sekarang setelah melecehkan bendera Indonesia dan menghina Indonesia itu sendiri, Bonnie Blue itu belum ditangkap. Jadi ada. So apparently I have a lot of new friends from Indonesia, and I just wanted to say thank you so much for your kindness. This has been such an unexpected Christmas ini gift. sampai orang Never in a bule million juga years would I have predicted that covering a story about somebody ya. like Bonnie Blue would lead to me having thousands of new friends from a totally different country, but here we are. So Bonnie Blue was recently banned from Indonesia because she took a trip to Bali, which included a bang bus and other things that are very much not legal in Indonesia. So after she was banned, she decided to disrespect the flag of Indonesia. While standing outside the Indonesian embassy, Bonnie Blue held a Indonesia flag, and she
Sampai meludahi segala. Apa memang benar ini teman-teman? Jadi memegang bendera Indonesia ya, dan meludahinya katanya. Benar nggak sih? Spit on it. She said that she was going to use it as a rag to clean up after some activities with a bunch of men that were surrounding her. She then tucked the flag into the back of her pants and walked away while it dragged the ground. She also can be seen in images with the flag on the ground and her kneeling on top of it. Completely disrespectful and immature. And I want to show you some comments that I've been getting from people in Indonesia. I didn't even know what had happened with the Indonesian flag and Bonnie Blue until I started getting comments and messages from people in Indonesia asking me to make a video about it because they had seen my previous video about her being detained in Bali. Once I saw the footage and the images of Bonnie Blue with this flag, I of course wanted to make a video and speak out against her actions. So I did that yesterday. And then I started getting so many thankful and kind comments. Sedikit pusing sih ya sama bahasanya, karena yang nggak terlalu, ya begitulah. Tapi So setidaknya many ya from ada people in subtitlenya, Indonesia. teman-teman. And I appreciate the thankfulness and the kindness, but y'all don't need to thank me. This is a serious issue and it deserves to be talked about. So it is my honor. Like I said back to some of these comments, it's my honor to talk about this issue and bring awareness to it. I want to read you some of this comment. Our flag is not just a flag, but a symbol of the history of the fighters who shed a lot of blood for independence. Respecting each other is Iya itu. important. I completely agree with that, and it shouldn't matter what country you're from or what country you are currently in. Respect should be universal. So to all of my new friends in Indonesia, I am so sorry that you had to see the footage of your flag being treated this way, and I'm sorry that this is how we met. But I'm so glad that you're here now. I'm happy to have you here. I hope that you stick around for other videos. And I think it's about 5 a.m. right now in Indonesia, so you may not see this for a few hours, but once you do, I hope you have a great day. And thank you again for your kindness. Oh, and one more thing. I worked with a man from Indonesia about 15 years ago, and he used to tell me about the discotheques that he would go to growing up. Are discotheques still a thing now in 2025? Let me Berita ini sangat menggelitik kekepoanku. Kalian pasti tahu kan, bintang porno yang kegep sedang bikin konten dewasa bersama beberapa pria bule di Bali itu, yang akhirnya tertangkap dan dikabarkan dideportasi 10 tahun katanya. Bonnie Blue dideportasi dari Bali dan dilarang masuk Indonesia selama 10 tahun ya. Ini saya baca nih teman-teman ya, bukan yang ada-ada. Ya kan, sampai akhirnya dia terlihat kayak ngeledek gitu ya. Kalau kalian nangkap body language-nya dia, coba dia gitu, ya kan? Dan ternyata pada saat aku cek beritanya di luar, kok beda. Berita yang keluar seperti ini. It's not 10 years. What is it? It's only 6 months. It is 6 months. I'm banned for this. Jadi yang bener yang mana? Gimana lah kita ini bakalan dianggap? Ya pasti akan dipandang rendah kalau seperti ini. Piye pendapatmu guys? Sumpah, aku nggak terima banget ya bendera Indo direndahin gini. Asli, parah banget nih. Bahas Bonnie Blues ditangkap di Bali. Kalau misalnya kalian belum tahu siapa itu Bonnie Blue, kalian tonton dulu videonya, kalian tap aja komennya nanti ke Mangga, video teman-teman. yang awal yang waktu aku ceritain pertama kali tentang si Bonnie Blue, siapa itu Bonnie Blue. Jadi si Bonnie Blue yang penggemar Chelsea ini, dia itu datang ke Bali sayang. Aku nggak tahu sih tanggal berapa tepatnya dia datang ke sini, tapi dia tuh sewa L300 sama mobil bak, tau kalian, warna biru Chelsea gitu kan. Terus di situ dia tulis di depannya itu Bonnie Blue Bang Bus. Aku nggak usah menjelaskan lah apa itu Bang Bus ya. Pokoknya intinya itu adalah bus tempat dia menghaheho. Mungkin seperti itu. Tapi aku juga Katanya tadi nggak perlu menjelaskan si kakak cantik ini. Akhirnya kan yang nonton video ini kan paham sendiri, ya enggak? nggak tahu kayak mana konsepnya, karena aku nggak tahu konsep dia itu untuk itu tuh apa untuk mempromosikan dia, nggak tahu. Nah terus kalau misalnya dari berita yang ku baca ya,
dia ini kan sewa villa gitu. Nah, terus warga-warga sekitar itu merasakan kayak ada yang aneh deh. Ada sesuatu yang terjadi di villa tersebut. What? Akhirnya dipanggillah polisi untuk mengecek ke sana. Ternyata pas polisi datang, wow, di situ udah banyak sekali ya WNA laki-laki dan juga si Bonnie. Laki-lakinya ini di satu berita bilangnya 14, ada yang bilang 18, ada yang bilang lebih daripada Iya, ini itu. Pokoknya saya juga nggak tahu. semua WNA laki-laki ini semua diangkut berserta dengan si Bonnie Blue. Di situ juga ditemukan ada kamera-kamera. Berarti konten baru itu sebenarnya. Dia lagi mau buat konten baru di mana dia akan melakukannya di Bali ya. Sayang, kamu tidak tahu ya di Indonesia ini ya ada iya, undang-undangnya nggak tahu. sayang kalau bisa melakukan hal seperti itu. Emang kamu kira tidak ada undang-undangnya? Sama tempat Bonnie Blue. Seperti itu aja sebenarnya beritanya. Hari ini ya, aku mau membahas tentang Bonnie Blue ya. Bonnie Blue adalah perempuan ya, kalau nggak salah dia tuh dia orang Inggris dia. Terus dia kelahiran tahun 99, masih What? muda. Cuman kelakuannya ini kayak gitu loh. Jadi si Bonnie 99 guys, sama saya ya Tuhan, jelas dong tua saya. ini dia itu kan adalah seorang konten kreator ya, terutama tuh OF. Jadi dia memang banyak nyari duit dari OF wah. Nah, sebenarnya tidak ada masalah ya, sudah banyak sekali orang-orang di luar sana ya yang jadi konten kreator OF, yang jual-jual konten hohe itu sebenarnya udah banyak. Cuman yang menjadi masalah kenapa Bonnie Blue ini ramai dibicarakan itu ada 3 deh. Yang pertama, dia itu suka mencari daun-daun muda ya, laki-laki yang baru berumur 18 yang masih perjaka. Dia suka mengambil kesucian mereka. Targetnya itu teman-teman. Awas nih ya, yang punya adik, yang punya anak ya, harap waspada ya. Ini saya saling mengingatkan saja begitu. Itu dia bilang di kontennya sendiri, sampai di salah satu podcast dia juga bilang bahwasanya iya aku memang suka ya, karena mereka itu polos dan mereka belum pernah gitu kan. Jadi kayak aku membiarkan mereka mengeksplor badanku katanya. Nah dia itu berstatement bahwasanya yang penting sudah 18. Kalau misalnya sudah 18, dia tidak bisa terjerat hukum di mana dia itu berhubungan badan dengan minor. Kontroversi dia yang kedua di Januari 2025 kalau tidak salah, di Januari ya. Cuman itu terjadi di tahun ini. Dia itu membuat challenge di OF-nya untuk tidur dengan 1000 laki-laki dalam satu hari. Pertanyaanku, kurang bulumu itu nggak ledes? Karena challenge itu terpenuhi, Wak. Dia menghahohe 1057 laki-laki dalam waktu 1057 teman-teman. Bagaimana pendapat menurut kalian ini mengenai perempuan yang satu ini? dalam waktu 12 jam. Jadi bagaimana dia mencari 12 laki-laki ini? jam. Laki-laki ini semua datang ke dia sendiri. Jadi dia itu tinggal buat konten. Aku akan melakukan challenge ini di tanggal sekian, di tempat ini, dan di jam ini. Jadi kalau misalnya kalian mau bervolunteer untuk datang hohe sama aku, kalian datang saja. Ternyata datang banyak, Wak. Mengantri untuk hohe sama dia. Sampai bisa Banyak. 1057 laki-laki dan semuanya terekam di konten OF-nya. Ini kontroversi dia yang ketiga. Ini agak cukup membuat dampak yang tidak baik untuk dia sendiri gitu ya. Karena dia itu bilang bahwasanya dia mau buat kayak event, bukan event sih, kayak apa ya. Jadi dia mau buat campaign atau event gitulah, di mana dia akan dimasukkan ke dalam satu kotak kaca gitu ya, di mana dia akan diikat di situ dan laki-laki boleh datang dan masuk ke kotak itu dan melakukan apapun yang laki-laki itu mau. Laki-laki itu bisa menghohe dia, bisa mengapakan dia, terserah laki-laki itu. Dan dia juga bilang di kampanyenya ini yang bernama Petting Ju ini, target dia adalah menghahohe 2000 laki-laki. Akibat challenge dia yang sangat ekstrim banyak itu, lagi, dia itu di-ban teman-teman. dari OF. Akhirnya OF itu memban akun dia supaya dia tidak bisa melakukan challenge itu dan mempromosikan challenge itu di OF lagi, karena menurut OF itu melanggar peraturan OF gitu loh, di mana tidak boleh ada extreme challenge. Kenapa 2000 baru di-ban? Itu 1000 emang nggak ekstrim? Dia aja bilang bahwa dia sampai lupa burung perkutut mana yang udah masuk sangkar
sama belum, dia nggak tahu lagi. 1000. Makanya si Bonnie Blue ini akibat kontroversi dia ini, dia itu banyak dibenci oleh perempuan. Ya, saya tidak ada girl support girl sama dia. Karena untuk orang-orang yang memperjuangkan feminisme itu tuh sangat membenci dia karena dia itu kayak membuat gerakan feminisme ini kayak tidak ada artinya gitu loh sayang. Buat kalian yang tidak tahu ya, feminisme ini gerakannya ini apa aja. Ini ada rangkuman singkat yang aku dapat dari Google, silakan kalian baca ya. Pokoknya intinya itu memperjuangkan hak perempuan supaya perempuan ini memiliki kesetaraan gender dengan laki-laki. Karena dia melakukan itu, dia obral ya, kerang bulunya gitu kan, terlihat murah seperti itu ya. Akibatnya laki-laki yang merasa bahwasanya dirinya itu derajatnya lebih tinggi dari perempuan, jadi menjadi-jadi yang kontroversi terhadap si Bonnie Blue ini. Terima. Oke teman-teman, ya saya harap itu sudah jelas banget ya apa yang disampaikan oleh para kreator tadi, sudah termasuk dengan kritiknya dan lain-lain lah. Oke, jadi itu saja dulu video yang dapat saya sajikan. Kita ambil manfaatnya saja, kita ambil pelajarannya aja maksudnya ya. Kita ambil pelajarannya, kita harus hati-hati buat teman-teman nih yang punya adik yang masih kecil, yang punya anak, yang punya saudara, tolonglah dijaga juga ini pergaulannya gitu ya. Oke, selamat beraktivitas kembali dan see you next video.